Dan aku selalu bilang begini, orang Jogja itu merasa nyaman tapi tidak aman. Kenapa? Merasa nyaman sih? Nah, merasa nyaman karena kan bilangnya apa? Hidup di Jogja tuh enak kok, nyaman. Lingkungannya, orang-orangnya, gitu kan ya. Apa-apa murah dan segala macam. Tapi sebenarnya yang nggak aman? Yang nggak aman adalah dia kalau mau ngikutin apa yang disampaikan sama lingkungan sekitar yang sekarang dengan penghasilan sekarang itu nggak aman, Pak. Betul. Kita berjumpa lagi. Kali ini di mana lokasinya? Kita endorse dulu. Kita lagi di PL Play Cafe ya, sebuah kafe di kawasan Tajem, kawasan menusuk ya. Ya, sangat landep gitu ya. Lucu ya. Berarti kita baru di tempat yang bisa menimbulkan luka tajam. Waduh. Benda tumpul juga bisa menimbulkan luka. Terkena sabetan dan sodokan benda tumpul itu juga bisa. Contohnya, kita lagi berada di Play Cafe, teman-teman, sebuah kafe yang sangat nyaman, yang dimana teman-teman kalau berada di daerah Tajem, daerah utara, atau mungkin di sekitar di gini Purwomarta nih. Inilah Ring Road Utara sebelah timur, pojokan. Oh ya, dan mau pengen ke Kaliurang, itu bisa mampir ke sini. Tempatnya asik, luas juga luas, sih ya. Menunya juga cocok buat teman-teman sekalian dan masih berada di lingkungan pendidikan. Jadi jangan khawatir, di sini nggak boleh ngerokok, nggak boleh vaping. Jadi kesehatan paru-paru anak Anda dan diri Anda sangat diperhatikan. Banyak pohon juga. Banyak pohon juga di sini, ya. Tapi kita tidak menjumpai pohon Natal ya, ya karena Maret, Februari, gitu. Jangan lupa mampir di Play Cafe. Oke, selamat datang di podcast kita, podcast Jagongan Santen Canda Tanya Bersama. Oke, kita ono tamu yang kelihatan ya tua. Ya, kita lihat beliau ini seperti sosok yang sudah sangat bijaksana sekali, atau dari cara duduknya ini tuh saya kesembelit masa ini suruh ketekan rak orang. Satu yang muncul paling ngisor gitu. Nah, beliau iki koncoku iki, Del. Koncomu tuh. Emang iya. Oh iya. Tadi aku lihat. Koncoku iki, beliau iki ahli soal investasi, soal finansial. Aku pernah melu seminar. Tahu melu? Tahu melu kerja apa melu melu kerja tapi ada materi ini. Mantap. Nah, ini kita akan membahas banyak hal untuk sobat-sobat ODGJ ya. Orang dengan gaji Jogja gitu. Kita akan tanya banyak hal. Nek kowe ndek keresahan apa soal ODGJ, orang finansial. Finansial. Otomatis ini sih kepastian finansial masa depan lah ya. Wush, asik. Cari istri kaya. Itu pasti ya. Tapi cari istri kaya yang pewaris. Yang pewaris. Tapi ada kondisi yang kedua. Ini antitesanya. Apa? Cari istri miskin yang mau jadi TKI. Wah, dewe ngomong. Iya. Ini cocok untuk warga Mokondo ya. Anak pondok kayak engko. Modal koperasi doang. Kan sekarang lagi menggalakkan koperasi merah putih tuh Pak Prabowo. Gitu kan? Itu. Iya. Aku saya ngejokes, aku saya ngaku dewe asem tenan. Ini aku keresahanku tentang yaitu nah, sekarang kan kondisi memang kayak tidak pasti ya masa depan tuh kayak maksudnya apalagi emang kondisi dulu pasti. Bisa pasti bro, kan saya jalan wong tua. Ya. Bisa pasti kan untuk bulanan. Belum tentu orang tuanya juga ada kan? Iya kan paling orang wong tua. Ini ngutang. Iya. Oh gitu ya? Iya. Tapi biasanya orang tua kan tidak mau menunjukkan kesusahan di depan anaknya. Iya. Biasanya gitu. Nah, sekarang kan apalagi kan banyak. Jadi diuji ya. Banyak. Aku udah dibully yang ini. Banyak. Inilah kepastian finansial masa depan gitu loh. Mungkin ini aja sih langkah pertama untuk memulai merencanakan finansial itu apa yang harus dilakukan? Nah, langkah pertama untuk merencanakan keuangan. Ya. Atau mungkin sekolah ini,
saka kapan sih wong iki kudu merencanakan keuangan? Apa aku kudu nunggu gajian sik, nunggu kerja sik, nunggu entuk warisan sik? Nunggu menang undian Mirota kampus sik. Tak kowe tapi. Emang ada yang dapat? Nek ning IG-ne ono. IG-nya ada. IG-ne ono pengumumane. Tapi pajaknya 25% Pak ternyata. Pajaknya 25%. Iki sudah takon ra, aku malah ngurusi pajake wong. Titul wae to, ono Pak. Iya toh? Iya toh, 25%. Yuk dijawab sih. Nah, mulai kapan orang itu harus merencanakan keuangan? Kalau misalkan ditanya mulai kapan ya sebenarnya ya sejak awal, sejak dini kapan. Kalau tanya kapan ya. Kalau misalkan kalau nanya usia, nah masing-masing beda. Oh. Ada yang misalkan ketika ada yang dia masih sekolah misalkan gitu, udah bisa cari uang sendiri gitu misalkan. Oh. Kan beda kan. Main Tapi- FF atau akun gitu kan. atau dia mungkin online shopping sekarang Oh segala iya. macam, gitu. Oh. Nah, itu bisa dari situ. Atau misalkan ada juga yang mungkin dia secara privilege nggak merasa susah gitu misalkan. Sampai dia kuliah, sampai lulus kuliah, dia nggak pernah ngerasa dia nyari duit dan segala macam. Tapi sebenarnya dari situ bisa apa ya? Bisa ketika dia memulai mencari uangnya sendiri ataupun dia tidak mencari uangnya sendiri. Yang jelas dia tuh yang pertama adalah sadar bahwasanya kondisinya sadar bahwasanya kepastian dirinya itu adalah atas dasar kemampuan dirinya sendiri sebenarnya kayak gitu. Oke. Itu pertama. Karena banyak begini. Di Indonesia contohnya ya, Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang kepastian keuangan, salah satunya adalah orang udah kerja itu mikirnya kan, oh kalau orang udah kerja itu pasti nih uangnya. Yeah. Profesional lah, profesional. Betul. Gaji setiap bulan kan gitu. Bahkan ada yang bilang, oh nanti pensiun dapat pensiun. Oh iya. Ya kan Makanya gitu. PNS menjadi jabatan idola. Nah, walaupun katanya sekarang pensiunan PNS dikasih di depan ya, Masih di depan. kasih di depan ya, Oh, enggak gitu yang tiap masih. bulan. Dulu kan retainer tuh tiap bulan. Jadi setiap bulan dapat gaji. Sekarang enggak? Nah, itu mulai kapan saya nggak tahu. Pokoknya ada keputusan bahwasanya dia gajinya di depan, kasih di depan. Oh, kasih di kayak depan. swasta modelnya. Oh, iya, iya, gitu. iya. Karena kan kalau nggak jadi beban negara sebenarnya. Gitu. Nah, Padahal negara aja ada udah beban ya. nah itu dia tuh. Saya nggak mau bahas itu. Lanjut. Oke. Nah, ada yang bilang ketika dia kerja, dia sudah punya kepastian keuangan. Gitu. Iya. Padahal belum tentu. Kenapa? bisa? Satu sisi juga dia bilang, oh nanti ketika dia pensiun, oh enak nanti dapat pensiun gitu. Padahal faktanya di Indonesia, orang yang mau pensiun itu persiapannya itu sangat minim. Oh iya. Ya kan? Ada perusahaan yang dia menyiapkan MPP, masa persiapan pensiun misalkan gitu. Ada yang misalkan 5 tahun nih sebelum pensiun udah dikasih pelatihan segala macam. Ada yang bahkan setahun. Oke. Setahun sebelum pensiun baru dikasih pelatihan. Wah, Bisa dibayangin nggak gimana caranya orang yang sudah 30 tahun dia kerja di balik meja, tiba-tiba tahun depan dia harus pensiun dan harus disiapinnya sekarang. Dan umurnya biasanya wes nggak produktif ya, Betul, umur di atas 50 biasanya gitu. Nah, berarti ketika dia dihadapkan dengan satu fakta bahwasanya, oh tahun depan aku pensiun, tabunganku berapa ya sekarang? Anakku umur berapa? Masih ada yang harus ku cover sekolah nggak? Masih ada harus ku cover dia nikah nggak? Dan segala macam gitu bayangannya. Nah, berarti artinya apa? Artinya nggak juga pasti sebenarnya ketika dia ngomongin pensiun ada uang pensiun nggak juga pasti gitu. Karena kita pernah tuh membersamai orang-orang yang di layoff karena industri. Ya. Waktu itu industri minyak sempat jatuh 2016 gitu ya. Jadi meng-layoff ada satu perusahaan besar multinational company, dia meng-layoff sekian ribu karyawannya. Gitu. Dan dia dikasih golden shake hand. Oke. Gitu. Gede sebenarnya pesangonnya itu besar. Tapi pesangon besar itu ketika kita ketemu konsultasi dan lain-lain, dia baru sadar bahwasanya, Mas, ternyata pengeluaranku tuh gede banget ya. Gitu. Income dia ratusan juta loh, puluhan juta, ratusan juta. Tapi ketika dia sadar, gede banget ya pengeluaranku ya. Karena apa? Karena selama ini ketika dia kerja di site misalkan, listrik gratis. Oh iya. Gas gratis. Betul. Bahkan transportasi bisa ada yang tiket ke Jakarta sebulan 2 kali misalkan begitu. Di-cover Pulang ya? di cover. Gratis semua. Terus ketika dia besok lu pensiun lah atau besok lu udah gak kerja loh. Terus dijelentrekan dengan segala macam pengeluarannya, nggak cukup ternyata ya penghasilan gue ya.
Gitu. Jadi sebenarnya belum tentu juga gaji besar itu pasti misalkan atau kapan sih harus memulai persiapan keuangan ya sejak awal. Gitu. Nah, bedanya kalau di luar negeri misalkan kalau kita ngomong pensiun ya, posisi pensiun ya. Di luar negeri setahu saya kenapa banyak orang-orang bule di Bali. Oh ya. Ya kan? Orang bule di Bali pasti. Kalau kita ngomong kan beberapa daerah ya, ada daerah Kute. Iki ra bule tapi sering ning Bali. Bali Oma. Misalkan di Bali gitu. Orang-orang bule itu, ya. Terus dia pensiunan tua-tua bisa beli properti di Bali. Ya. Bali. Gitu. Padahal kalau kita tanya, ini bukan merendahkan pekerjaan ya. Pekerjaan mereka ketika di sana itu di soser misalkan begitu. Oh ya. Atau misalkan dia cleaning service segala macam. Tapi memang taraf ekonominya beda. Balik kalau Indonesia gaji selisih dolarnya udah gede. Kan gitu. Pons ya gitu ya. Nah, tapi yang pengen aku garis bawahi adalah persiapan mereka sebenarnya. Ketika mereka mereka bekerja, mulai mendapatkan income, di saat itulah mereka mulai mempersiapkan pensiun mereka. Udah mulai ngisihin tuh. Gitu ya. Dia tahu tuh instrumen mana yang dia pakai buat dia nanti pensiun. Kenapa? Karena mereka nggak ada tuh istilahnya budayanya kalau aku udah tua ngikut orang tua, nggak ada. Itu kan Asian value. Asian value. Atau yang kedua misalkan pensiunmu apa? Pensiunku ya anakku. Itu gandel, generasi sandwich. Itu nggak ada tuh di luar negeri. Ya? Kalaupun ada ya mungkin minim sekali gitu, kayak gitu. Tapi nggak ada, kebiasaan itu tidak ada. Ketika dia keluar dia bekerja sendiri, maka ya udah dia sudah menyisihkan diri sendiri untuk masa depannya gitu. Nah, kalau Indonesia kan enggak. Kalau di kita kebanyakan budayanya aku sih untuk duit. Ini uangku kok. Bahkan nggak jarang ini Gir. Jadi ya bebas. Aku tuh sempat ketemu orang pensiunan dari PNS di suatu daerah di Indonesia gitulah ya. Itu sampai kepikiran gini Ki. Pensiun kok kerja. Pensiun ki yo menikmati dolan, pensiun ki yo nganggur, pensiun kok kerja. Nah, antitesanya adalah pensiun ki mang ra kerja, tapi pensiun ki mandek kerjaanmu, tapi apa manganmu mandek? Kan ora, tetap mangan terus. Nah, sebenarnya ketika orang berada di fase pensiun yang katakanlah umur 50 atau 60-an, sebenarnya usaha apa yang mereka punya gitu loh, harus mereka punya, harus mereka dirikan supaya mereka lagi nggak post power syndrome atau gimana gitu. Nah, apa kira-kira untuk orang 50 kan umur 50 umur 60 kita buka digital marketing ra mungkin loh. Mungkin walaupun sedikit. Mungkin dong, tapi minim. Yo, nah kira-kira apa yang cocok? Ini pertanyaan sering banget ya. Apa yang cocok buat usia segini? Investasi apa yang cocok buatku dan segala macam. Itu pertanyaan mainstream gitu ya. Jawabannya juga sama. Nggak bisa sama, Pak. Tergantung ya. Tergantung. Jadi ketika orang itu memutuskan untuk dia ngambil satu keputusan keuangan, ketika dia memutuskan untuk ngambil satu produk investasi, ketika dia memutuskan untuk segala keputusan-keputusan hidupnya dia, itu dia harus punya basic yang dia harus pahami dulu. Itu berapa tahun? Nah, misalnya baru ikut pelatihan setahun kan, ya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, makanya tergantung balik lagi. Yang harus basic adalah gini. Dia harus tahu nih, kita ngomongin keuangan ya. Dia harus tahu profil risikonya dia kayak apa. Kebanyakan orang Indonesia nggak paham. Makanya banyak banget investasi bodong dan mereka kena. Oh iya. Jadi gini, kalau profil risiko itu ada yang namanya dia itu konservatif, dia itu moderat, dia itu agresif. Ketika dia misalkan dia konservatif, contohnya konservatif itu aku punya uang, terus aku investasi, kan gitu. Dapatnya mungkin setahun nggak sampai 10%, contoh. Tapi lebih aman. Gitu. Iya. Jadi aku nggak mau resiko. Entoy tapi dikit tapi nggak apa-apa. Yang penting uangku aman. Kayak gitu. Aku jumpai orang pra pensiun itu kayak ngono kuwi. Ya. Gitu karena kan ngerasa kan bahwasanya jangka panjangnya seperti apa ya udah yang penting modalku aman. Ya kan? Nah, ketika itu bagus nggak? Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Moderat ketika dia udah mulai mikir nih, ya aku kalau segitu kayaknya agak kurang deh, naikin dikit bisa nggak? Increase ya, tambahannya gitu. Bisa nih mungkin yang tadinya mungkin di bawah 10% ya naik dikit lah, 11-12% gitu. Tapi mungkin tidak lebih aman daripada yang sebelumnya. Gitu. Nah, ada lagi yang agresif.
agresif itu istilahnya high risk high return. Oh ya. Gitu. Aku dapetin cuan kudu gede, tapi risiko gede loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, orang Indonesia bergaya agresif. Tapi aslinya konservatif. Betul. Makanya ketika ditawarin instrumen investasi, nih loh, sebulan sekian persen. Oh, dia berpikir tuh secara logikanya dia kan, wah, modalku segini, aku dapat segini, oke lah, sikat. Minggu pertama cuan, minggu kedua cuan, minggu ketiga agak mulai telat-telat, udah mulai deg-degan Pak. Keringat dingin gede-gede, gitu. Kan? Terus tiba-tiba dia habis, baru teriak-teriak dan segala macam. Gitu. Jadi dia harus tahu tuh yang pertama profil risiko, dia harus paham betul. Kalau konservatif ya nggak apa-apa, nggak masalah konservatif. Jadi jangan ngelihat kesuksesan orang lain tuh ditampilin buat dirinya sendiri. Kalau misalkan ada yang bilang McLaren lo warna apa, ya nggak apa-apa, itu orang lain gitu. Kalau kita masih punyanya motor Mio atau misalkan Honda Beat, nggak ada masalah, kan gitu. Karena setiap orang kan beda-beda kan. Jangan di mirroring sama aku harus sama kayak dia, enggak, jangan gitu. Karena bakal capek sendiri. Nah itu satu. Yang kedua, gimana kondisi keuangannya dia? Basic security udah dapat belum? Dan daruratnya udah ada belum? Free cash-nya udah ada belum? Kan begitu. Nah, habis itu kalau kita ngomongin lagi perpanjang investasi, tujuan keuangannya buat apa? Karena banyak orang ketika investasi nggak tahu tujuan keuangan. Nek, dari gaji katakanlah ada orang punya gaji tertentu. Setelah dipotong biaya lainnya, ono tabungan, ono dana keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sing dinggo investasi itu berapa persen kira? Bisa nggak dihitung kayak gitu? Berapa persen sing iki kudu mbok adakan di income-mu untuk dana investasi? Nah, kalau yang tadi udah selesai, security segala macam selesai. Nah, kalau saya begini, kalau menurut teori, ada teorinya nih. Kalau menurut teori ada yang bilang 50 30 20. Itu yang ngomong Buffron. 50 30 20. 50 itu untuk biaya hidup, 30 itu untuk maksimal di cicilan. 20 itu 20 ini yang bisa digunakan untuk diinvestasi atau dia untuk kalau kita ngomong tentang boleh atau enggaknya asuransi. Oh ya. Masuk di situ. 30. Nah, tapi faktanya gimana? Faktanya sebenarnya kalau menurut POV ku adalah tergantung dari kondisi seseorang tersebut. Contoh misalkan begini. Ada orang yang dia cukup dengan pengeluaran itu 30% dari income-nya dia. Cukup. Iya. Iya kan? Iya. Nah, habis itu apa? Dia udah punya tadi dan darurat udah punya. Kan gitu, free cash dia udah ada dan segala macam. Dengan 30%, berarti dia masih punya free cash dalam cash flow-nya dia 70%. Nah, 70-nya diinvestasi boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Makanya balik lagi tergantung perusahaan masing-masing. Jadi jangan, tapi umumnya 20% tadi ya? ya tapi dipotong di depan ya. Oh iya, Gitu. Bukan duit sisa ya berarti bukan investasi sisa, itu. karena tidak akan pernah sisa. Wah sih. Enggak akan pernah sisa. Iya sih, orang dikasih duit ada Iya. Sisa nih. Benar, karena Pasti psikologi dibeliin kan. apa, Betul. Betul. Karo iki bareng bro, saya pernah nggak ngalamin dulu pas gaji mungkin di bawah 1 juta, pengeluaran per bulan tuh Berarti berapa sekarang? 600 apa? Dulu di bawah 1 juta, berarti sekarang berapa? Aku 11 juta itu tahun 80 apa? 1998 ya. Gila. Atau Delis lah, tahu rak? Duwe pemasukan per bulan di bawah 1 juta. Pas kuliah mungkin ya. Pas kuliah. Umur Nah, sekarang enggak berarti. Tidak saya bro. Oh no lah yo. Yo iki Mas, makan ngomong tentang dana darurat terus apa free cash dan segala macam. Nah, itu detailnya berapa Mas? Kayak dana daruratnya harus berapa, free cash yang aman tuh nilainya berapa gitu. Yang harus kita punya kan sebelum itu. Nah, sama mungkin tahapannya apakah itu dulu atau bisa langsung disambi paralel sama investasi tadi? Atau Itu dulu. gimana? Kalau tanya apakah itu dulu? Itu dulu. Oh, itu dulu. Karena begini, dana darurat itu sebenarnya konsepnya adalah dia tuh self insure. Jadi kita tuh mengasuransikan diri kita sendiri, gampangannya gitu. Jadi kita punya dana pengaman kita yang kalau terjadi apa-apa, gitu ya, itu bisa kita pakai tanpa ganggu cash flow. Gitu, nggak ganggu cash flow. Apa-apanya gimana Mas? Apakah harus sakit? Enggak. Makanya dana darurat ketika kondisi sakit maka menggunakan dana darurat. Enggak, kita nggak pernah minta sakit kan. Nah, misalkan simpel gini, pernah nggak kalian telat atau misalkan salah tiket, beli tiket?
Kereta kah, pesawat kah, pernah nggak? Nggak tahu ya. Ketinggalan? Nggak tahu. nggak pernah. Aku tertib tahu. Tertib. Beliin terus soalnya. Kalau nggak bayaran ya. Nah, misalkan ya, ada orang telat nih, misalkan beli tiket tapi salah. Atau misalkan terlambat lah, akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya dia harus beli go show. Oh iya. Ya kan? Beli go show itu jangan pakai cash flow, Pak. Beli go show itu pakai dana darurat. Oh. Biar apa? Biar cash flow bulananmu tuh aman. Nah, kenapa ketika misalkan orang dalam perjalanan di tengah-tengah gajimu kan gede, kok habis? Iya ya, kemarin aku buat gini. Soalnya kemarin tiba-tiba ada kondisi begini, kondisi begitu dan segala macam. Ya karena dia nggak punya dana darurat. Oh, pantesan saya neng ternyata kui ya salah satu, mungkin ini aku ngerti ya. Salah satunya fitur neng e-banking. Nah, kan ada fitur e-wallet tuh loh. E-wallet buat ngatur-ngatur. Nah, aku lagi ngerti iki ternyata cara nganggone koyo ngono. Buat ngepost ini. Oh, ngepost. Maksudnya ngepostnya ngerti. Cuma dana ini tuh masuk di mana gitu loh. Gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya konsepnya di situ. Konsep darurat adalah untuk batas pengaman kita. Kalau terjadi apa-apa dan nggak ganggu cash flow. Yang selama ini ketika terjadi masalah di tengah jalan terus harus utang gitu segala macam gitu ya. Bahkan dia ambil pinjol dan lain-lain. Itulah karena dia nggak punya basic pengaman. Ketika terjadi kondisi sesuatu. Oh berarti dana darurat itu adalah dana yang kita gunakan di luar cash flow yang kita rencanakan gitu. Betul. Ya? Gampangannya gitu. Gitu. Tapi jangan dibikin-bikin. Ketika ada sale misalkan, ini darurat ya. Kalau nggak beli hilang ini barang ini kan gitu. Jangan. Gitu. Bebas ya, di sini ngomong gitu bebas. Bebas. Mau dhek sing rawani. Klambine soalnya. Ngono. Bebas. Makane nganggo sporot wae lho podcastane. Sporot. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi jawab pertanyaannya. Berarti gimana Mas? Berarti ketika katakanlah itu terkurang karena tiket kereta tadi, berarti di next bulan selanjutnya harus diisi lagi gitu ya? Harus diisi. Nah, darurat itu sifatnya refill. Dia harus diisi. Pertanyaannya, apakah isinya harus sesuai dengan nominal yang dipakai? Enggak. Nominalnya berapa yang masuk sesuai dengan rencana kita. Persenan berapa per bulannya? Betul. Jadi misalkan kalau darurat itu kita save di 10%, kepakainya misalkan berapa, itu tetap 10% nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia refill. Kepake berarti kan gini, dana darurat, dana kesehatan dan lain sebagainya, itu tuh nek kita melek tentang itu, sebenarnya kita tuh nggak butuh asuransi, betul nggak? Ya. Tidak jawab. Enggak, sebenarnya gini sih. Karena kalau kita ngomongin asuransi berarti kan proteksi. Ya. Nah, sebenarnya kalau lembaga bukan itu kan bagian dari asuransi, self insurance gitu kan. Ya. Nah, berarti kita secara nggak langsung kita nggak butuh lembaga asuransi. Karena fungsinya jadi berbeda, Pak. Jadi begini, kalau misalnya kita bilang kalau mencukupi dan segala macam, karena begini, orang yang menggunakan produk itu, gitu ya, dia pasti satu, dia tidak menginginkan hartanya itu berkurang ketika terjadi apa-apa, kan gitu. POV-nya kan begitu. Dia tidak mau berkurang kalau terjadi apa-apa, nggak mau mengganggu sama sekali 1 rupiah pun dari uangnya dia, gitu. Atau yang lain apa? Yang lain bahkan sampai dia nggak mau kehilangan, gitu. Nah, atau yang lain apa? Yang lain adalah dia mendapatkan benefit yang lebih. Oke, contohnya kalender. Ketika dia asuransi untuk kalender. Premimu piro untuk kalender tok iki? Ketaker lho, Pak. Kalender, muk, payungnya ketaker lho, Pak. Premi ketaker lho dari sana. Tadi ngerti ya? Iya loh. Oh, iya. Saya dulu di industri itu kalau ngasih gitu saya ketaker tuh premi berapa tuh. Iya. Nek koyo ngene kan berarti ngerti toh piro kuwi BPJS nunggak loh. Dinonaktifkan tuh. Oh. Asem tenan kok kuwi. Jahat Ya Allah. BPJS jahat, Dir. Dinonaktifkan itu jahat. Oh, dinonaktifkan tuh. Iya, kasihan kan yang dia lagi cuci darah terus tiba-tiba Ini kita mau bahas sampai sana nih? nonaktif. Atau gimana? Apa? Panjang loh ini urusannya. Oh, iya. Asuransi mau. Ya itu jadi sebenarnya gitu. Nah, makanya sebenarnya konsepnya itu darurat adalah untuk mengcover diri kita sendiri, gitu. Nah, kalau ditanya berapa jumlahnya, itu berbeda-beda, tergantung Secara dari umum. Tergantung dari berapa jumlah tanggungan. Oke. Tanggungan finansial, ya. Single misalkan, dirimu single tuh kan? Ya. Sampai Single ini tayang AE. masih single nggak? Ketok Masih. Nah,
tangannya sing wis ra single. Oh gitu. Kan double masa ngene. Oh iya benar. Dia ngomong sendiri nyapu sendiri ya. Gitu. Nah, tidak punya tanggungan secara finansial. Tidak punya tanggungan secara finansial misalnya ya emang dia single dan dia sendirian. Bukan sandwich. Bukan. Nah, kalau sandwich berarti dia punya tanggungan. Ya, betul. Oh, tanggungan yang lain di luar dirinya. Betul. Yang jelas tanggungan adalah tanggungan secara finansial, dependent secara finansial, gitu. Tapi aku udah tanggungan akeh, Bro. Memperkaya pejabat lewat pajakku. Wah, akeh tanggunganku. Ya. Banyak tunjangan yang harus ditunjang. Iya. Mercy-ne mereka. Itu. Terus apa lagi? Peluru polisi. Terus? Yo dia apake? Madi ujo lho asem tenan wong iki. Apa lagi? Wes lanjut. Balik. Gitu. Besaran itu tadi, besaran dana darurat yang harus besaran yang harus dibayar ke polisi tadi atau gimana? Bukan. Yang harus kita kumpulkan. Ini kena tilang lebih dana darurat apa ora? Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya, dana darurat. Kena tilang kan tinggal bayar ke bank kan 50.000 kan? Tapi mentalnya kena mau dana kesehatan enggak? Nah, itu urusan dia aja. Urusan self reward gitu. Itu urusan Aku dia. malah kayak Bani Israel ya, kakean takon. Goblok kakean takon. Tapi kakean takonnya gue ngetes. Wes. Lanjut. Total, spread, ono gaji sekian. Jadi itu tadi basicnya adalah berapa besar jumlah tanggungan. Kalau beneran dia single itu 3 kali dari pengeluaran wajib dan pengeluaran pokok. Oke. Gitu. Tapi ada yang bilang 3 kali dari penghasilan. Gitu. Kalau penghasilan kan otomatis sebenarnya jauh lebih besar, gitu kan hasilnya 3 kali. Dia kalau single. Kalau di tanggungannya satu orang itu bisa di 6 kali dari total itu tadi. Nah, kalau lebih dari itu bisa 9 sampai dengan 12 kali. Oke. Hitungnya berarti 1 tahun. Jadi misalkan kalau dia pengeluarannya sebulan 3 juta single, maka paling enggak dia punya 9 sampai 10 juta dia cash, free cash. Oke. Berarti nek wis punya segitu hitungannya wis sugih tuh durung? Ya belum lah. Gue Jogja Bare minimum itu. Jogja tergantung POV-nya lah. Jogja 10 juta per bulan ya toh ya? Kalau sering masuk kafe yang harga satu kopinya 35.000 ya kagak sugih, Pak. Makanya nongkrongnya ning Play Cafe. Kenapa? Ini berapa harga? Karena kopinya rasanya lumayan dan juga terjangkau. Lumayan gimana? Wah, asem. Karena kan kopi beda-beda kan. Beda-beda. Iya, Iya, menurut keyakinanku ya lumayan. Maksudnya dengan harganya worth it lah bersaing. Worth it dengan harganya. Wah, cocok. Terima kasih Play Cafe ya. Alhamdulillah. Bahasa karir. Oke. Oh, gitu. Nah, lanjut Mas. Tadi kan udah dana darurat nih. Udah terkumpul. Oh iya, aku tanya dulu. Berarti setiap bulan tuh kita harus menyisihkan sekian persen dari gaji kita gitu kan, atau pemasukan kita buat kita posin di dana darurat gitu. Nah, ketika dana darurat itu dipakai, berarti persenan ini yang untuk menutup tiap bulan itu gitu. Gitu konsepnya ya, berarti. Nah, kalau yang free cash tadi gimana? Ini beda sama dana darurat. Nah, ada juga tuh yang punya satu konsep di mana kita tuh minimal punya free cash itu sekitar 10 juta lah free cash di luar dari dana darurat ya. 10 juta. Kenapa? Karena bayangannya begini. 10 juta tuh ya uang kalau ada apa-apa bisa keluar lah gitu. Gampang lah. Kalau ada apa-apa itu meliputi apa aja? Ya tadi contohnya yang sangat telat, salah beli tiket atau misalkan Tidak masuk dana darurat tadi. Ya, ada yang punya konsepnya begitu. Karena di free cash lah, di free cash. Nah, karena kalau kita ngomongin dana darurat, bentuknya seperti apa? Bentuknya dia bisa bentuknya dia cash atau setara cash. Konsepnya adalah dia gampang cair. Konsepnya begitu. Nah, makanya dana darurat itu bisa dimasukin ke dalam tabungan, gitu ya, bisa dimasukin ke dalam bentuknya logam mulia atau perhiasan. Karena dia mudah dicairkan. Gitu, gampangannya begitu. Kalau misalkan ada juga teman-teman luar sana yang menyarankan pakai instrumen investasinya, misalkan kayak reksadana pasar uang, misalkan begitu. Tapi saya nggak pakai. Oh, kenapa? Ya sudah nggak pakai aja untuk instrumen itu. Gitu, karena menurut kakek saya dan saya pahami, apa hukumnya? Tidak sesuai dengan syariat. Itu yang saya pelajari. Gitu. Nggak sesuai dengan syariat ki apa makro, haram, pewajib. Nah, itu pembahasan agak panjang tuh. Kayaknya nggak bahas di sini. Kita bahas yang basic dulu aja. Nah, aku haram sih. Tapi kalian terserah. Nek iso manut aku.
Lah kowe sapa? Yo tuh sapa-sapa. Manut urdu karo Ya, gitu ora sih. kudu karo sapa. Nah sing iki gaji sebagai orang-orang Jogja nih. Ya. Kan kita melihat bahwa sebelum ke masalah gaji ya. Kalau kita lihat UMR sih, UMR Jogja kota ya. Kota itu kalau salah per 2026 itu 2,8. Kota. Main. 2,8. Sementara harga rumah nek ning kota gede wae kuwi sekitar 500 juta. Nah, ini kan timpang. Ada Emang ada yang nomor juta? apa? Kota gede? Ada. Masih ada? Ada. Paling model satu pavilion tuh loh. Nggak di pinggir jalan lagi? Oh, itu enggak no. Berarti tempatmu mahal loh. Ya, iya. Pinggir Mahal jalan, itu. dia kan? Asem nih, Mako Gofar Mbak. Macet ini kan. Iya kan? Pinggir Iya. jalan terus pinggir jalan gede loh, tempatnya Iya, dia Bro. kota gede. Strategis sangat Di kota. di tengah kota. Iya kan? Iya betul. Ada tokohnya lagi, 2 Kiri saya tingkat. pengen tak tahu ya, apa hukum mangan celeng. Mahal, gila lu parah. Terus. Ya kan? Nah, untuk beli 2,8. 2,8 pengen tuku pavilion. Hmm. Atau di kota gede sing mungkin motor papasan we ono kudu siji sing mundur meneh ngono lho. Motor ya, gue. Motor, ya? itu mobil, motor papasan di sini mundur. Nah, Tapi kalau punya mau bisa parkir mobil kan? bisa 3 mobil bisa parkir. Masya Allah. Gila, kaya nih orang kaya. Terus ayo mau takih. Nah, kuwi piye kok iso terjadi hal seperti itu? 2,8 ke 500 juta kan katakanlah dipakai skema yang tadi itu. Tapi caranya orang Jogja itu pertama ya bisa beli rumah, terus yang kedua kenapa hal itu terjadi gitu loh. Nah, kalau pertanyaan nomor 2, wah itu ngomongnya panjang tuh. Panjang. Yang pasti urusan sistemik tuh. Oh, yang Gitu. bawa dulu yang Nah. gimana caranya 2,8 membagi dana-dana seperti itu. Kalau jawabanku mungkin nggak populer ya. Heeh, ora apa-apa. Kalau misalkan ditanya, Mas gimana caranya bisa beli rumah dengan kondisi begitu? Aku tanya balik, yang suruh punya rumah siapa? Wah, sih. Iya. Kan bisa ngecamp, ya. Enggak, karena begini konsepnya kan begini. Kalau kita ngomong Islam ya, syariat Islam misalkan ini. Tidak ada kewajiban. Kewajiban nih, posisinya nih. Tidak ada kewajiban yang mewajibkan setiap muslim itu memiliki rumah atau aset bentuknya properti. Kewajiban ya, gitu. Karena kalau kita ngelihat di dalam Islam, harta itu dimiliki atas 2. Yang pertama itu atas manfaat, yang kedua atas zat dan manfaat. Oke. Kalau kita ngomongin atas manfaat, maka misalkan kalau asal kita dapat manfaatnya, yaitu harta kita. Tapi kita hanya mendapatkan manfaatnya. Contoh misalkan rumah, kontrak, ya kan, ngekos. Misalkan tadi sewa pavilion, kan begitu segala macam. Kendaraan kita sewa, gitu, ya kan gitu segala macam. Kita dapat manfaatnya nggak? Dapat. Gitu. Tapi kita tidak memiliki zatnya. Itu boleh dalam Islam? Boleh. Gitu. Nah yang kedua zat dan manfaat. Kita punya zatnya dan kita bisa memiliki manfaatnya. Oke. Bedanya di mana? Bedanya satu, kalau kita ngomongin secara harta ya jelas. Hartanya kalau yang satu dia punya, kan gitu. Bentuknya fisik dan segala macam. Dalam tanda kutip mungkin tidak memiliki batas waktu atas kenikmatan harta tersebut. Iya, kalau enggak kredit, Iya. riba. Kalau riba kan Ya rasa bunga. nggak bisa bayar ya. nggak ada bunga nggak bisa bayar, tepatnya dijual. Lah iya lunasi ya. Ini kan gitu. Nah, kalau kita zat dan manfaat berarti kita punya fisiknya dan kita bisa menikmati manfaatnya. Bedanya di mana? Bedanya di bagaimana cara dihisapnya, Pak. Hisap apanya nih? Gitu. Hisap atas hartanya tadi. Oh, gitu. Ya. Kamu nggak kegocek, santai. Hisap-hisapannya mak sengring ngono lho. Kalau kita manfaat berarti ya hanya manfaatnya aja. Ketika misalkan kita sewa rumah, misalkan yang ditanya adalah kamu nyewa rumahmu itu untuk apa, kan begitu posisinya. Kalau misalkan kita punya zat dan manfaatnya adalah ditanya, itu rumahmu itu belinya pakai apa? Lebih banyak lagi. Lebih banyak pertanyaannya. pasti pertanyaannya, kan gitu. Nah, abis itu makanya tadi aku bilang yang wajibin punya rumah siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, siapa yang membutuhkan harus begini harus begitu? Ya pasti karena informasi, Pak. Iya. Gitu. Karena Kalau lingkungan juga kemudian makanya sering kalau mendiskusikan zaman itu. dulu saya sering bilang begini,
kita itu lahir di kondisi otomatis sekuler, secara otomatis kita lahir tuh lingkungan kita tuh sekuler. Maka ketika orang dulu bilang kalau kamu nggak ngutang kamu nggak mungkin bisa punya rumah. Oke. Kamu nggak mungkin bisa punya kendaraan dan segala macam kan gitu. Faktanya kan begitu. Misalkan menurut data BPS kalau nggak salah, kendaraan yang ada di Jakarta aja, ya kan, 80% kalau nggak salah, atau 70-80% itu beredar semuanya kredit, Pak. Kredit. Makanya solusi macet di Jakarta lagi, nek ganjil genep ra iso, Bro. Nggak bisa. Harusnya lunas utang. Lunas kredit. Hari ini sing lunas mlaku sik. Hari ini kredit. Kita sing macet sing kredit. Wes kreditnya macet, mobilnya macet. Disikat Matel. Jadi itu mempermudah Matel dalam operasi. Iya. Sedino. Filterisasi oleh pemerintah. Oh iya. Jangan-jangan maksud itu juga mobil pemerintah ada. Aduh. Gitu. Nek mobil pemerintah lagi ora utang. Apa tuh? Pertalite sik utang. Pertamax sik utang. Oh, emang ya? Ngerti ya. Ora ding kuwi Garuda. Lanjut. Oke. Garuda nganu manuk. Wisnu Kencana, Bali berarti. Nah, kalau misalnya tadi tanya gimana bisa, nah akhirnya bagaimana kita mengatur dari skala prioritas. Kalau misalnya bilang nggak cukup mas, emang udah nggak cukup segala macam. Lah karena kondisi begitu, mau nggak mau suka nggak suka, ya kita perlu mencari satu peluang lain untuk menambah income. Oh iya. Misalnya 2,8, kos-kosan yang Jogja piro saiki? Tergantung. 500 sing sebulan 2,8 ya ono. Ora maksudnya sih. Yo maksudnya kuwi ra sesuai kuwi sebenarnya ora goblok. Kos tapi mati. Tolol. Maksudnya ini, Bro. Kos tapi poso. Tapi siapa tahu dia usaha di dalam kosnya. Iya sih, Bisa jadi, iso. Betul. Apa contohnya? Online shopping. Online shopping. Nah, ya kan dia jualan TikTok live. Nah, afiliator bisa jadi. Bisa saru Dia soalnya. butuh tempat yang proper, ya kan? Ada wifi-nya kenceng, ada AC segala macam untuk dia live. Untuk dia bisa live. Iso. Sing harus dikeluarin untuk budget tempat tinggal, berarti kan nggak harus punya. Mungkin bisa ngekos, bisa ngerampok, ora iso. Numpang. Misalnya 2,8 juta tanpa dia punya penghasilan yang lain, budget tempat tinggal itu berapa kira? Idealnya Ideal. Atau Enggak, itu nanti masuknya dari pengeluaran wajib dan pokok tadi. Cek wajib apa wae? Nah, wajib itu Wajib konsepnya dan pokok begini. itu apa? Wajib itu adalah ketika dia tidak dibayarkan, maka manfaatnya selesai. Oke, contohnya Listrik listrik. gitu, ya kan? Listrik nggak bayar, tit nggak bayar tuh, iya. terus mati mesti. Oh. Buat disembah-sembah kan gitu ya. Posisinya kan gitu, nggak bisa. Dia Kowe harus ngleboke dibayar. kode 008 ya ora iso Bisa. Itu yang wajib. Pokoknya hal sesuatu ketika dia tidak dibayarkan maka dia berhenti manfaatnya. Nah, kalau pokok itu apa? Untuk menjalankan kelangsungan hidup. makan, tempat tinggal, tempat tinggal. Gitu, salah satunya. Nah, berarti piro? Besarannya berapa? Tadi kalau kita ngomongin konsep 50 30 20, maka termasuk ke dalam 50 tadi. 50. Total 50 tadi. 50 tapi udah include makan. Ya. Udah include listrik, wifi, galon. Wifi biasanya yo wifi. Air mineral bukan galon. Kalau galon mah murah. Oh iya, air mineral. Ya kan? Kecuali mau ngerebus air sumur ya. Nah, bisa itu jadi bisa jadi nggak lebih salah murah. juga. Tapi dia nanti pengeluaran gasnya tambah. Nambah ya. Berarti cari kosan yang ada kesehatannya- dapurnya. Nah, sebenarnya ketika aku dipotong harusnya idealnya piro kira. Misalnya 2,8 50% berarti kan 1,4. 1,4. Nah, yang untuk tempat tinggal kos-kosan tuh berapa? Karena menurutku kos-kosan ini kan fix kos, sementara mangan iso diatur. Betul. Iso kita ngene mangan neng burjo apa neng Angin, mangan angin. Mangan yang masjid. Nah, itu Iya. Ono Poso-poso carian. cari yang Senin Kemis itu ngasih makanan. Nah, kan gitu kan. Nah, Karena sisanya puasa. Karena kalau Senin Kamis ngasih emang Ono pasar raya Ada ya? Jumat. Wah. Gitu. Jadi kita ngelisnya itu adalah daftar masjid kan gitu. Yang bisa kasih kita. Nah, berarti makan. untuk budget tempat tinggal berapa itu kira? Dari 1,4 tadi potong 50%. Sebenarnya kan ini ya kembali ke orang-orang ya. Misalkan gini, ada orang yang memang dia pengen tempatnya dia itu nyaman buat tinggal. Dan aku nggak nyalain itu. Karena begini, ini agak melenceng sedikit.
aku sering ditanya begini, kalau kita nanya ngomongin tentang perencanaan keuangan untuk menikah, gitu, untuk menikah, hadiah terbaik apa atau aset pertama apa yang dibeli ketika pertama kali menikah? Aku sering saranin apa? Tempat tidur, Pak. Tempat tidur. Kenapa? Karena tempat tidur, Cino banget ya. tempat tidur yang bagus dan nyaman itu berdampak pada kualitas tidurmu. Kualitas tidurmu bagus, maka besok harinya kamu bisa aktivitasnya lebih baik. Maka tempat tidur yang bagus. Tempat tidur kan kalau bisa kita ngomong yang bagus, nggak murah, Pak. Harganya di atas 10 juta tuh. Oh iya. Kan gitu ya. Yang misalkan yang queen bed gitu, itu bisa di atas 10, 15. Gitu tuh yang bagus tuh. Yang enak emang pas, dan ternyata kualitas tidur misalkan beda tuh kan, struktur badan dan segala macam tuh beda-beda. Kasurku elek iki. Kasurku elek. Kasurmu piro regane? Kasurku DKI. Oh, oke. Gitu. Kasurku piro mau? Sik nyaman 10 juta. 10 juta ke atas. Setengah ae. Ya, berarti pantesan iki setengah penak. Gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang gitu? Karena kondisi, balik lagi ke orang kan, ada yang bilang dia pengen kondisinya pokoknya kalau udah sampai ke tempatnya dia harus nyaman. Kenapa? Karena kualitasnya dia di tempatnya dia itu memang harus sesuai dengan feel-nya dia. Karena aktivitas di luar itu kan banyak tuh distraksinya kan, segala macam. Nah, ketika dia balik ke tempatnya dia, entah dia ngekos, entah dia pavilion, entah dia ngontrak, itu harus sesuai dengan feel dia. Biar apa? Biar balikin moodnya dia. Oke. Gitu. Makanya aku nggak bisa nyalain ketika ada orang misalkan, enggak, aku nyari kosan yang mungkin harganya agak mahal sih, pricey mungkin. Berarti 1,4 ideal misalnya berarti maksimalnya berapa tuh? Nah, 700. balik lagi nih. Itu kan tadi ngomongin konsep 50 30 20. Apakah dia harus 50? Enggak juga. Kan 30 kan tadi kan dipakai buat apa? Cicilan kan. Kalau nggak ada, ketika dia nggak ada, dia bisa dimaksimal. Oh, kan gitu. Okay. Bisa jadi misalkan dari 2,8 aku mau cari yang mungkin 800 juta deh misalkan gitu. Kenapa? Karena mungkin secara lokasi lebih dekat dari tempatnya dia. Kan begitu. Karena kalau lokasi itu berpengaruh sama apa? Transportasi pasti. Biaya transportasi dia naik. Atau yang lain apa? Yang lain adalah kondisi badan, Pak. Ya, kadang orang itu nggak ngukur tentang kondisi badannya dia. Makanya banyak fenomena yang kerja di Jakarta tinggalnya di jauh sana, di luar Tangerang, GPS gitu. Bekasi, malah luar planet. Iya, Bekasi, Tangerang dan segala macam. Dalam perjalanan sendiri bisa habis sejam, 2 jam. Nah, itu tadi masuk ke yang berapa, Mas? Skincare, perawatan, skincare. Ya itu sebenarnya ke total dari biaya hidup. Nah, nanti kalau dari biaya hidup ngomonginnya kan di cash flow. Cash flow nanti dijabarin lagi tuh. Nah, itu tuh ada wajib, ada pokok kan begitu ya. Ada nanti masuknya kalau di bahasaku adalah ada salah satu orang yang bikin buku, aku lupa namanya. Dia nulis latte factor. Nah, latte factor ini adalah pengeluaran. Konsepnya kayak kopi. Apa? Latte factor. Konsepnya kayak kopi. Latte itu kan sebenarnya kan foam kan, susu di atas kan. Susu di atas. Iya kan, susunya di atas. Karena susu yang pasti di atas. sebenarnya konsepnya adalah kita minum kopinya kan, Susu kan begitu. Untuk ada tambahannya. Nah, dengan adanya tambahan tadi, makanya harganya jadi naik. Sebenarnya kan americano mungkin harganya bisa 20.000, 25.000 secara basic. Tapi ketika kita ngomongin latte bisa naik jadi 30.000. Padahal basicnya kita mau minum kopi. Nah, makanya latte factor itu faktor adalah susu. Ya, ada faktor latte itu dia sebenarnya itu kalau nggak ada add-onnya itu masih bisa jalan kok. Gitu. Makanya apa contohnya? Contohnya ya jajan gitu. Nggak harus ngopi di tempat mahal, ngopi di PLA aja cukup kan gitu. Karena sama-sama kopi, rasanya juga oke lah dengan harga yang terjangkau. Ini berapa sih Americano? 19. Oh, dulu waktu promo nggak segitu sih. Lebih murah. Dirty berapa Dirty? Di mana? Di sini. Apa ya? Aku duduk baristan. Waktu itu Dirty pas promo 16.000. Oh, 16.000. Oke. Gitu. Nah, bisa memilih dengan tempat dan segala macam. Kalau misalkan kebutuhannya kamu ngapain? Harus minum kopi misalkan. Nah, pertanyaan sekarang kan, kamu beneran pengen minum kopi? Apa kamu nyari vibes-nya di tempat kopi? Apa kamu nyari nyari biar bisa networking, diakui di tempat kopi? Oke, persepsi. Ini kan gitu kan. Dia mencari pengakuan nih di tempat kopi dan segala macam, atau nyari networking. Ya. Gitu. Itu tipis sih bedanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia pengen diakui tapi ngomongnya aku kan cari link dan segala macam. Gitu. Padahal enggak juga. Padahal enggak juga.
pengen diakuin aja. Atau misalkan yang lain yang sekarang lagi padel ya misalkan. Oh iya, padel. Kan? Padel tuh pertanyaannya buat apa dia padel? Kan begitu. Kalau misalkan enggak, padel tuh nggak murah loh, Pak. Padel tuh paling sekali main ya itu urunannya itu bisa 80 sampai 150 ribu loh seorang. Tadi yang ngomongin tentang latih faktor tadi ya. Itu jadi sebenarnya ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya ketika tidak dilakukan itu nggak apa-apa. Itu satu. Dan banyak juga orang di luar sana yang menggunakan alasan gitu ya. Sebenarnya alasan itu ya FOMO sih, pengen nyoba lah, atau dia pengen eksis lah, pengen dapat eksistensi dan segala macam gitu. Tapi alasannya adalah dengan yang lain. Enggak kok, ini buat olahraga, ini gitu segala macam dan lain-lain gitu. KBI saya ini alasannya networking kayak oleh-oleh wae lho. Jadi kayak pembenarannya lho. Ya. Konten wis ngopo ya networking, kayak wis keren banget ya. MLM, networking. Apa? MLM, networking. Yo ora, melu seminar bang, apa networking. Nah, aku bangane ngomong networking harus golek klien. Waduh bae. Oh, sama ini mungkin ya. Itu mungkin jadi alibi kan. Maksudnya banyak mungkin pengeluaran-pengeluaran itu yang terjadi karena mirip kayak gitu. Kayak maksudnya kayak kita itu mencoba kayak membohongi diri sendiri loh. Iya. Sebenarnya bukan tujuan utama. Ya, mungkin nanti kono ya. Mungkin tujuan utamanya misalkan pit-pitan. Padahal dia pengen. Ada masalah, Pak? Pit-pitan bagus loh. Kemarin dapat emas. Lah ya bagus. Siapa yang bermasalah gitu? Enggak kan. Kenal pelatih nasional ya? Ya siap. Maksudnya dia sebagai hobi lah, bukan sebagai profesional gitu kan. Nah terus. Sing duwe onde-onde juara iki wong ngepit lho. Ya itu. Pelatih nasional Wijen sak raimu. Nah baru maksudnya pengeluaran yang itu sebenarnya hobis ya? Digunakan untuk alibi aja gitu loh. Misalkan sebenarnya bisa kok tanpa ini, misal sepedaan tanpa outfit yang segala macam. Kalau niatnya emang olahraga misalkan gitu. Nah yang terus tapi memaksakan diri untuk membeli add on yang jam kudu Garmin. Ya gitu loh. Misalkan lari sepatu harus yang ini gitu loh. Kalau ada sih nggak apa-apa. Cuman kan mungkin ada yang memaksakan dan segala macam. Nah itu dengan alasan alibi mungkin gue olahraga kok harus sing larang, sing apik dewi. Banyak. Gitu. Nah itu secara keuangan gimana? Karena pertama aku nggak bisa ngomong pasti ya. Kebanyakan dari situ adalah dia tidak punya perencanaan. Dan dia nggak punya budgeting, kebanyakan begitu. Karena dia tidak punya perencanaan dan budgeting, maka ketika ada uang berapapun yang dia masuk, gitu ya, maka itu yang habis, itu yang digunakan untuk yang tadi, digunakan untuk hobisnya dia, aku tahu ya di fase untuk memuaskan dirinya dia dan segala macam gitu. Apa semua orang pernah ngalamin fase itu nggak sih, Kir? Nah aku pribadi aku pernah, ketika aku punya hobi baru, mesti awal-awal kayak ngono. Pertama hobi Tamiya. Ini sih koyo ngono kuwi. Lalu bar sunat entuk duit kan nek jaman dhisik. Rame. Hah? Neng rame. Apa? Main neng rame. Main rame Mel. Oh Tamiya enggak, aku di Harko. Oh Harko. Di Harko. Nah, jadi pas begitu diketok tol, entak ke sing teko, ngekei duit gitu. Nah, kowe yang gelem entuk duit kira. Itu duit kira kowe. Wih, sudah tidur. Nah, ngono karo bendera putih lho. Asem tenan. Nah, aku tuh koyo ngono. Jadi pas zamanku ya, aku hitan iki tahun 2000. Umur berapa Mas? Umur berapa? Hah? Umur berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi langsung entek nggo tuku Tamiya. Terus pas kuwi aku seneng musik. Nah, entek nggo tuku drum karo peralatane ngono kuwi. Nah, untuk orang model sing koyo aku, Oke, Bro. apa tuh? Lanjut. Untuk orang sing model impulsif koyo aku ngono kuwi, ketika duwe hobi anyar pasti langsung dientek. Kudu piye kira carane kira? Iya, punya punya perencanaan keuangan, tapi trigger paling gede apa ben aku iso ya itu tadi sebenarnya perencanaan dan budgeting gitu.
Kadang loss ya tapi. Iya, banyak lossnya karena dia tidak Karena emosional yo. emosional satu. Yang kedua, dia tidak mendudukkan budget itu atau tujuan keuangan dia yang lebih panjang itu menjadi satu porsi yang lebih penting daripada yang lain. Gitu. Jadi istilahnya apa? Menunda kesenangan kan sebenarnya. Menunda kesenangan. Jadi oke, dapat sekarang. Kalau aku habisin sekarang ya habis. Tapi aku bisa mungkin misalkan ya apa contohnya misalkan sepatu lah misalkan gitu. Sepatu. Wah, aku dapat nih tambahan 1 juta misalkan gitu. Buat sepatu lari misalkan gitu. 1 juta. Aku bisa nih beli sepatu lari 1 juta. Tapi sebenarnya aku tuh lebih suka yang harga 3 juta. Misalkan begitu kan. Aku beli sekarang atau beli nanti ya? Bisa tak save dulu ya? Kayak gitu. Kenapa yang 3 juta? Karena kalau 3 juta aku bisa pace-nya bisa lebih begini, jaraknya lebih segini dan segala macam, performa aku lebih bagus dan lain-lain. Tapi satu sisi, ketika aku punya uang ini aku habisin sekarang, tapi aku dapat sekarang, aku bisa gaya sekarang. Gitu. Nah, akhirnya apa? Impulsive buying, keluar dari 1 juta. Buat habisin. Gitu. Kalau kurang bisa jadi pay later dan segala macam. Gitu. Makanya sebenarnya perencanaan dan budget itu jadi satu pokok yang utama. Gitu. Nah, kalau ada yang bilang, Gir ngapain sih pengeluaran dicatat? Nggak harus sebenarnya, asal dia tahu batasannya. Dan ini balik ke sifat tadi, sifat yang tadi. Kadang tuh kita merasa seolah-olah cari dalil kebenarannya, cari alibi kebenarannya. Ini termasuk pas. Ini bisa dimakan ya? Bisa. Dami bukan? Dami kabur. Dulu aku tuh tahun 2016-an itu sempat invest alat kopi karena pengen buka kafe. Nah, oke, 2016 terus invest. Astagfirullah. Ya segini tagih meneh. Pajaknya tagih mau wis omah atau wis kasur sama meneh iki kafe alat kopi itu. Alat kopi. Terus lanjut. Lah 2016. Kuwi. Nah, terus karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi buka. Nah, terus setelah itu tren kopi naik lagi kan beberapa tahun belakangan, 2 tahun 3 tahun ke belakang tren kopi naik lagi. Dan aku tuh wah ini ning coffee shop terus boros karena aku sempat ngitung budget ke coffee shopku itu iso 1,5 juta. Mungkin sedikit ya bagi bagian orang sing oke sih bagi 1,5 juta buat kopi, income-nya coba berapa? pasti lebih berapa Jauh. terus ngobrol. lanjut. Terus Ganti acara gosip kok. alat kopi Budget kopi itu 1,5 juta. Nah, terus tak hitung-hitung kan, nek tuku beans ini sebulan nek sekilo wae. Sekilo kan paling anggap wae flat gitu ya. 250 gram itu 100.000. Berarti 400.000. 400.000 sekilo untuk sebulan. Gitu. Nah, pikiranku dengan aku punya alat kopi 400.000 itu bisa menekan budget ngopiku yang 1.500.000. Berarti aku hemat 1,1. Ya. Nah, jebule nambah petang atus. Mitos itu. Membeli alat kopi untuk berhemat ngopi di coffee shop itu mitos sih. Ya itu biasanya kayak gitu. Aku kan tuku juga kan. Saran ki yo kuwi kan alasannya mirip-mirip. Kan, apa? Dua podcast ki suka ya? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kami disyukuri. Kuwi kan beli alat kopi lah. Yang saran ki sing enggak dong. Itu kafe. Lamar suku. Grindernya Malconic. Gila, ngeri tenan. Kopi ini Panama guys ya? Ngeri tenan. Ngeri deh. Dek, kopi kapal selam mana cap kapal selam ora doyan deh. Terus. Lanjut. Nah, itu kan belilah alat-alat kopi kan. Ya, kopi terus yo kuwi. Hei, grindermu rego piro? Ra mungkin grindermu ning isor 500.000. Ra percaya aku. Grindermu piro? Regane? Ning dhuwur siji. Hand grinder ya? Iya, hand grinder. Delok ae. Grindermu regane piro? Adalah dicari aja sendiri. Miro. Mereknya apa? Lemor. Ya, terus Kelas middle, Bro. Nah, itu kan awalnya kan beli alat kopi sederhana ya saringan sederhana gitu kan. Kowe ora nyamuk ning jidatmu ya. Tapi loh kok pengen jadi ini loh, jadi kayak setelah membeli satu itu kayak ada anak tangga harus membeli ini, harus membeli ini, harus membeli ini gitu loh. Jadi yang tadi tujuan berhemat tadi itu tidak tercapai. Betul. Pertanyaan gue gini, kamu punya nggak tujuan keuangan buat biaya nikah? Ada. Udah capai? Spesifiknya belum sih. Berapa persen? Apanya berapa persen Dari target angka? Nggak ada target angka?
Nggak ada target sih. Nah, itu yang bikin. Oh, berarti harus ditarget ya? Misalnya. Jadi nggak punya target angka, nggak punya budget. Contoh misalkan, tadi nikah, aku harus minimal secara ikhtiar ya, punya angka berapa sih buat aku menikah. Aku mau menikah dengan cara gimana sih? Maharku mau gimana sih dan segala macam. Itu kan ketemu angka tuh. Ya kan? Ketemu angka, misalkan anggap aja misalnya berapa? 10 juta misalnya itu. 10 juta. Oke. Berarti targetku adalah aku mencapai 10 juta. Jadi ketika misalkan ada alat kopi lucu, stick padelnya bagus segala macam kan dan lain-lain ya. Kayak padelnya nggak stick loh, ora raket. Oh, raket ya? Raket. Ngetes aja. Gitu. Bagus. Terus ada beans dari luar nih. Oke sih, mahal tapi gitu. Itu jadi harus ada pembandingnya. Apa itu? Ada target atau tujuan keuangan yang mau dicapai. Ketika ini nggak di plan, maka tadi aku bilang nggak ada perencanaan, nggak ada budgeting. Sehingga yang tadi itu bisa keluar gitu aja. Karena apa? Karena nggak mikir di sininya. Nah, kebanyakan di kita itu di luar sana tuh kayak gitu. Jadi kayak misalkan ketika ya ini common ya. Ini common terjadi. Kapan di bulan apa? Apa yang rame di bulan Juni Juli? Toko apa yang rame? Liburan, tulis. Apa lagi? Liburan, tulis. Apa ya? Apa? Bulan Juni Juli. Gue sih tulis paling. Seragam. Ayo gue. Ada lagi lain. Apa itu? Toko emas sama pegadaian. Kenapa? Mit ya. Karena di bulan-bulan itu ada fenomena apa di Indonesia? Pergantian kenaikan kelas. Masuk ajaran baru atau dia naik kelas. Naik tingkat. Di posisi itu banyak kondisi di mana baik itu dalam kelas middle ya gitu. Itu ngerasa bahwasanya aduh bulan depan kenapa lu pusing? Bulan depan anak sekolah lagi. Gitu. Padahal kalau kita mau lihat dan mau jujur, anak sekolah itu setiap tahun bulannya sama. Ya nggak sih? Betul. Paling nggak geser hari. Nggak nyampe bulan. Nggak nyampe bulan, minggu lah gitu geser. Nggak nyampe bulan, sekolahnya sih ngerugi, para bayaran. Iya bener juga. Iya lah. Gitu. Posisinya sama. Dan dia sudah dihadapkan dari ketika pertama kali anaknya masuk sekolah. Entah itu dia TK, SD misalkan, SD dari kelas 1 sampai kelas 6 nih posisinya. Kan sama. Masuk ajarannya sama bulannya, naik kelasnya juga bulannya sama. Gitu. Berarti angkanya kurang lebih mirip. Nah, tapi kenapa kebanyakan fenomena di luar sana adalah ketika menuju fase itu kondisi fase di mana tingkat utang tinggi, gitu kan ya. Emas tuh naik, kenapa? Karena mungkin dia punya, terus dijual, dia degadai dan segala macam. Karena apa? Karena itu tadi, mungkin dia tidak merencanakan ketika pertama kali masuk sekolah. Dan aku kebetulan. Jadi, aku kan ono kontrakan. Nah, kontrakan gue tak setting sengaja. Bulan Juni gue tuh bayar. Oke, kontrakan. Ya bisa gue bayar sekolah lah, ibaratnya kan ngono. Gitu. Kota gede, pinggir jalan, kontrakan, alat kopi, invest kopi. Terus. Ya benar-benar itu benar. Salah satu cara lah. Dan ini kebetulan, maksudnya aku ini nggak expect kebetulan ada yang mau ngontrak gitu. Ya wes hitungannya per Juni gitu. Nah setelah kemudian setahun jalan, wih kok bener dari tak validasi nih gini. Iya benar. Gitu. Nah makanya salah satu treatment yang aku pakai ketika misalkan membersamai pengusaha gitu, kliennya adalah pengusaha dan dia punya sendiri ya pengusaha. Jadi kalau punya usaha sendiri, gajilah dirimu. Jangan ngambil seenaknya. Kayak gaji. Nah, terus gimana ketika misalkan lebih ngambilnya pakai private atau dividen? Oh iya. Gitu. Kalau emang nggak butuh-butuh banget, ya private-nya nggak usah diambil. Ngambilnya dividen. Nah, dividennya kapan? Dividennya terserah sebenarnya. Dividen apa? Ben ngerti lo?
Dividen itu adalah bagi hasil sebenarnya dari hasil profit kita di perusahaan. Kalau privé sebenarnya kita minjem tuh, ngambil uang perusahaan, profitnya kita pakai dulu, gitu posisinya. Nah dividennya biasanya aku bilang setnya kapan? Bebas, gitu. Mau kapan aja bisa. Orang kita punya kita kok. Tapi biasanya aku bilang setnya adalah bagilah di 3 atau 4 kali dalam setahun. Kapan? Di posisi waktu kita membutuhkan dana yang cukup banyak. Kapan itu? Yang pertama kalau Muslim Ramadan sama Lebaran. Itu kosnya gede biasanya. Satu. Yang kedua tadi bulan Juni Juli tadi ya kan? Juni Juli ketika apa? Tahun ajaran baru. Yang lainnya apa? Ketika liburan panjang. Tuh kan? Dan yang lain apa? Biasanya tahun baru atau awal tahun baru. Atau misalkan di set bisa yang lain atau kebutuhan kebiasaan dari orang tersebut. Gitu. Itu bisa dipakai begitu. Nah, jadi yang Islam itu sebenarnya apalagi soal sing wis fix ya. Kita kan tiap tahun ngalami sing namanya Idul Fitri, Idul Adha. Yeah. Nah, dari sisi afdolnya nek dalam kitab fikih, iki luwih afdol Idul Adha daripada Idul Fitri. Nah, ternyata nek dari sisi keuangan memang harusnya kita tuh jor-joran yang Idul Adha. Kenapa? Karena ada budgeting untuk beli hewan kurban. Nek wis entek ning Idul Fitri 2 bulan meneh Idul Adha, kowe ming dadi panitia kurban. Ora iso berkurban ben entuk pesean daging. Kuwi. Padahal ketika kita manut kuwi ning Ramadan ning Syawal kita iso berhemat, malah kita itu ibadah kurban sing luwih mulia. Bener, ini perlu direncanakan juga. Iya, dan ngerti prioritas sebenarnya. Betul. Nah, makanya tadi kalau aku gini ya. Terus akhirnya belajar sedikit tentang muamalah, akhirnya aku punya jawabannya begini. Islam tuh ternyata ngajarin kita kok tentang perencanaan keuangan. Banget ngajarin kita kayak gitu. Karena misalkan kalau di Islam, sistem ekonomi Islam itu kan bagaimana cara mengambilnya atau mendapatkannya, bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara mendistribusikannya, itu semua harus sesuai dengan Islam. Kalau kita bagaimana cara ngambil atau dapatnya berarti ngomongin apa? Berarti ngomongin kerjanya kita, usahanya kita, sesuai nggak dengan syariat, akadnya bagaimana, kesepakatannya ya, kesepakatan dan segala macam. Barang yang kita jual itu halal atau enggak dan segala macam, toib atau enggak dan segala macam gitu. Nah kalau kita cara ngelola sampai distribusi, itu tuh financial planning. Ngelolanya gimana maksudnya? Oh tadi misalkan ikhtiar kita 50, 30, 20 atau 70, 20 segala macam, itu tuh bentuk ikhtiar kita. Dalam Allah itu kasih kita dititipkan rezeki berupa harta, nah kita mau dibagi kemana? Apakah kita boros, spending dan segala macam? Karena apa? Karena setiap yang kita keluarkan itu bakal ditanya sama Allah. Kan akhirnya begitu. Akhirnya ketika misalkan alim iki asline bro, sarui ning kedok. Enggak, aku mau profesi bae. Oh profesi. Gitu. Lanjut. Kan begitu ya. Nah, bagaimana cara mengelola dan mendistribusikannya? Itu jadi Islam itu sebenarnya ngajarin financial planning. Kalau kita ngomongin ngelola misalkan, bagaimana mentasarufkan harta, bagaimana cara pengelolaan harta, pengelolaan harta, gitu kan ya. Pengelolaan harta apa? Misalkan contohnya, jual beli, gitu. Jual beli itu kan ada tuh misalkan, ada income 10, gitu ya. Ada income 10. Dia tadi tuh misalkan dengan 30%-nya aja dia sudah cukup nih untuk kehidupannya dia nih, kan begitu. Masih punya 70. Nah 70-nya itu bisa dia kelola lagi dengan cara apa misalkan? Dia misalkan beli emas. Misalkan dia beli, misalkan jumlahnya misalnya besar, udah punya tabungan, dia bisa beli properti. Atau misalkan dia bisa kelola lagi dengan cara apa? Jual beli, berdagang. Gitu. Aku tak jual beli kecil-kecilan. Dan jangan pikirin itu ketika kita mau mulai berdagang itu harus yang sophisticated, harus punya modal gede, harus punya tempat yang sebesar PLI misalkan begitu dan segala macam. Enggak gitu. Dengan berapapun itu asal kita bisa, itu kan banyak yang kita bisa lakukan sebenarnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau cara distribusinya adalah ketika di awal utamanya ketika kita sudah punya pasangan atau keluarga, ya menafkahi keluarga itu distribusi pertama tuh. Utama. Dan jangan sampai tadi hobinya tadi itu mengalahkan dari kita menafkahi keluarga. Wah, itu harus diperhatikan ya Bapak-bapak. Jangan sampai nafkah keluarga itu cuma 5 juta, harga pancingmu itu 20 juta. Nah, jangan sampai. Si Mano mahal.
Larang gue. Si Mano. Oh. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ke aku sih. Oh iya Mas. Gue ada pertanyaan terakhir, Sebenarnya masih oke pertanyaan sih, cuman durasi ini kayaknya tidak cukup. Tidak cukup. Mungkin ini terakhir wae kira. Ya dileksek wae. Kan nanya boleh. Silakan aja. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Kita tahu UMR kota itu sekitar upah minimum kota itu 2,8. Sleman itu 2,6 kalau nggak salah. Berarti yang lain mungkin di bawah itu. Iya, paling tinggi kota kan? Nah, paling tinggi kota 2,8. Nah, menurutmu hidup penak, menurut keyakinanmu, ya hidup penak ning Jogja, gaji piro? Untuk sendiri. Untuk sendiri, gitu. Aku sering bilang ini fenomena terjadi ketika ada satu mall besar di Jogja, ada lagi bikin ada baru. Terus yang bikin tambah lagi adalah ketika brand-brand masuk di mall itu. Brand-brand yang sebenarnya tidak terjangkau oleh orang-orang Jogja itu sendiri. Harusnya. Dengan gaji itu. Dan aku selalu bilang begini, orang Jogja itu merasa nyaman tapi tidak aman. Kenapa? Merasa nyaman nih sih? Nah, merasa nyaman karena kan bilangnya apa? Hidup di Jogja tuh enak kok, nyaman. Lingkungannya, orang-orangnya, gitu kan ya. Apa-apa murah dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau yang nggak aman adalah dia kalau mau ngikutin apa yang disampaikan sama lingkungan sekitarnya sekarang dengan penghasilan sekarang itu nggak aman, Pak. Betul. Gitu. Misalkan ya ada satu mall di Jogja kan, itu gede banget kan tuh. Terus brand-brandnya masuk tuh, ada brand ini, brand itu, brand ini segala macam. Yang ketika kita masuk aja, harga misalkan tas misalkan gitu, ada tas itu clutch-nya aja mungkin bisa harganya paling murah 4 juta, 6 juta, gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin tadi bandingin dengan UMP-nya kota gitu ya, harga 4 juta tuh berarti aku nggak makan, beneran nggak makan 2 bulan, nggak makan ya posisinya, nggak makan, nggak bayar kosan kan gitu. Tapi aku bambung itu di jalan dan segala macam demi aku bisa mendapatkan itu. Kalau kita fokusnya sama itu, makanya aku bilang hidup nyaman dalam tanda kutip dengan kondisi yang tidak aman juga dalam tanda kutip. Iya. Nah terus kalau misalnya orang di sini sing ra aman, kepastian hukum. Nabrak klitih malah dipenjara, malah dituntut, itu juga sih. Iya, jambretnya. Jambretnya aman. Aman mati soalnya. lanjut. Oke. Nah, terus pertanyaannya berapa single itu kan gitu ya? Nah, single itu ini asli, ini balik lagi ke masing-masing orang sih. Ya, kalau misalkan perspektifmu menurut keyakinan seorang Giri Sulandar, kalau dia sudah ada tempat tinggal, ya, tidak membayar tempat tinggal, 2,8 oke lah, cukup gue. Single, single, nggak bayar tempat tinggal ya? Nggak bayar tempat tinggal. Nek ternyata dia rantauan, harus ngekos gitu. Nah, harus ngekos, berarti hitungannya kan tinggal gimana nih dia kerja. Posisinya tadi kita ngomongin lokasi, kita butuh transportasi dan segala macam. Kita hitung aja misalkan contoh ya. Sehari itu makan 50.000 deh misalkan gitu. Makan 3 kali nih sehari, ya kan? Nek masak iso gue. Tergantung masaknya apa. Oh iya. Masak bisa lebih hemat itu. Iso. Betul. Bisa masak nasi kita beli lauk kan. Kalau sendiri ya benar. Sendiri. Tapi bisa juga bisa lebih ros. Nek kita masakin neng dapur Giorno. Atau masak Auce ya kan? Itu kan masak sendiri kan itu? Nah, bayarnya 250.000 di Kintan ya kan? All you can eat ya. Orang dibatasi jam, wis kowe ngecamp wae ning kono. Atau masak ngegrill dhewe. Ya, itu masak sendiri juga itu. Kan itu kan all you can eat tuh. Hampir akhir. Ya itu tadi kalau misalkan ngekos, ada kos-kosan harus nyewa kos. Bisa nggak ngekos 28 cukup. Cukup. Warlock lah ya. Warlock 2,8 itu berarti cukup. Warlock cukup lah. Nek kudu ngekos. Harus ngekos. Harus ngekos ya, mungkin tambah kosannya sekitar 800 mungkin di Jogja masih bisa ya? 800 bisa. Saya bisa. Berarti 3,6 ya. 3,6. Tapi gini ya. Itu kan kita ngelihat secara POV-nya, POV-mu. Ya, dan POV-nya secara umum manusia nih. Iya, betul. Kan begitu. Tapi ada satu poin yang sebenarnya agak lupa kalau kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Iya. Rezeki itu nggak selalu atau melulu bentuknya duit, fisik yang kita dapat. Karena
pernah nggak sih kalau keluarga pernah kali datang tiba-tiba ada yang orang datang ngasih apa? Pernah. Ya kan? Pernah. Terus tiba-tiba ada keluarga datang terus ngasih apa dan segala macam. Pernah. Itu kan bentuk rezeki. Betul. Yang kita nggak expect gitu, tiba-tiba datang aja gitu. Atau misalkan biasanya tuh kalau keluarga banyak tuh nemuin kayak gitu. Aduh, butuh ini lagi tapi gimana ya? Tiba-tiba ada aja itu rezeki yang memang angkanya tuh cukup buat mencukupi itu gitu. Oke. Nah, kondisi-kondisi begitu tuh yang itu juga kita harus yakini tuh. Bukan hanya mentok dengan angka 2,8 aku bisa hidup apa? Ya kalau kamu mikirnya 2,8 bisa hidup apa sesuai dengan ekspektasi kamu, mungkin nggak akan cukup. Dan ekspektasimu akan selalu berubah. Nggak akan pernah cukup. Yang tadi misalkan ngopi, kalau aku nggak kopi yang harga 35.000 segelas, aku nggak mau masuk tempat itu. Asli itu jadi standarku loh. Maksudnya, iya. Jadi Karena rasa ya biasanya? bukan, karena aku tahu harga green bean. Jadi akhirnya ngitung. Nggak, artinya kalau Dia harganya murah, segini, berarti pasti mungkin kapasitas atau kualitas Kualitasnya. kopinya Oh. pasti yang middle gitu. iya, makan low. Defect kopi defect ono kae gitu. Nah, sih. terus untuk mungkin terakhir juga nih, yang paling terakhir untuk keluarga baru yang harus sewa pavilion. Harga pavilion mungkin sekitar 1,5 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, itu per bulan. Sebenarnya dikali setahun itu omah gue sebenarnya. Ya, tapi kan bayarnya harus sekali kan. Nah, cuma untuk keluarga baru lah, katakanlah pavilion 1 juta misalnya, anggap we. Nah, itu untuk istri nggak kerja. Nah, seorang suami harus punya penghasilan berapa per bulannya? Yang harus Kira-kira. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tricky nih. Harus punya berapa? Enggak itu sih sebenarnya. iya betul, memang nggak harus. Maksudnya menurut keyakinan. Nggak bisa digebiah uyah, nggak bisa jadi Standarmu. standarmu. Ketika misal ya. di umur segini nih Boleh kan. standarku gitu kan. angel lagi. Oh. Nah, kalau misalkan yang biasa terjadi ya, yang biasa terjadi adalah mungkin kebutuhan rumah bisa capai di angka kalau seminggu 416 sekitar 2,5 untuk rumah ya. Oh, rumah. Untuk rumah ya. Rumah tuh berarti belanja makan ya. Oh ya, Gitu, posisinya belanja makan. Ditambah yang lain-lain mungkin kalau nyaman nih ya, kalau nyaman nih, di angka nyaman 4,5 5 tuh nyaman tuh. Oke, betul berarti. Satu keluarga itu. Iya, nikah toh? Iya, nikah. Termasuk pavilion tadi. Ya, Iya, termasuk nyaman tuh. bisa. Iya bisa agak longgar lah gitu. Makan masih bisa sesekali jajan lah gitu. Bener. Makanya sebenarnya gini ya, aku pernah dengar suatu term dari Mas Firly. Nek kamu di Jogja udah punya penghasilan 10 juta dan kamu malas beribadah, itu muhasabah. Maksudnya beribadah bukan hanya soal ibadah mahdoh ya, bukan ibadah hablum minallah. Ibadah sama istri. Udah sama istri. Hablum minanas, aku coba tinggal no. Jadi ketika aku udah punya penghasilan 10 juta di Jogja, itu sangat nyaman asline. Meh golek kenyamanan apa meneh. Nah, maka tambah meneh fokusnya karo Gusti Allah. Nah, sebenarnya gini ya, itu tadi bisa jadi gitu, tapi juga standar ya, balik lagi ya. Betul, balik lagi ke standar. Jangan kadang-kadang kita tuh mendikte Gusti Allah itu dengan POV-nya kita, dengan nominal dan POV-nya kita. Gimana gitu itu? loh. Contohnya misalkan ya tadi itu, sebenarnya kondisi angka sekian tuh cukup ya ngomongnya ya. Tapi dia bilang dia nggak cukup karena apa ya? Karena pengen pengen sepatu baru, pengen sepatu yang skena, harus di tempat ini, harus begini dan begitu. Nggak akan pernah cukup. Gitu. Konsumtif ya. Aku kemarin lihat podcast Aditya Dika bilang ini. Uang itu nggak ada batasan. Uang tuh nggak pernah ada batasan. Kalau kita misalkan minum kopi enak, batasmu berapa sih sekali minum? Sekali minum ya, sekali duduk ya. Berapa gelas kamu maksudnya? Maksimal 2. 2, 3 udah nggak enak di perut kan? Enak. Udah nggak enak, walaupun tuh kopinya enak banget. Betul. Ya kan? Ada batasan. Es krim juga sama misalkan, kita suka es krim. Berapa sih sekali duduk maksimal? Berapa cup tuh? Ya 2 paling. 2 kan paling gitu. Nah tapi kalau uang enggak. Uang itu tuh nggak ada batasannya, no limit. Kita mau capai 10 juta, udah capai 10 juta nih. Kayaknya 15 oke deh. Yang berarti merasa cukup gitu ya? Harus punya merasa tembus lagi. Capek ini 100 juta pertama, 1 miliar pertama, jeder. Kayaknya segini kurang deh.
akhirnya meningkatkan terus. Jadi, nah rasa cukupnya itu kalau di Islam sebutnya apa? Qanaah. Qanaah. Nah, qanaahnya itu nggak ada, nggak keluar. Kalau itunya nggak keluar, maka mau berapapun tuh nggak bisa, nggak bisa. Ya. Makanya kok konsep Islam itu POV-nya akan sangat berbeda dengan konsep ekonomi yang Kapitalis. sekarang berjalan gitu. Beda banget. Kita punya sifat qanaah, Ya. nah gitu. Kita punya sifat bersyukur, kan gitu. Kita punya sifat sabar. Kita punya sifat rezeki itu tidak harus bentuknya fisik, Ya. kan gitu. Yang itu tidak ada di dalam ekonomi konvensional sekarang. Ya. Itu sih. Oh, Makanya asik. POV-nya berbeda. Itu ya guys, soal investasi. Wah, Nggak kurang ada sih. ngomong investasi sebenarnya dari tadi ya? Kurang siji, Bro. Sing ditakokke iki krusial iki. Apa? Nah, Si jiwa kan mau itu sak jam muncul lagi. oh iki. Mati tapi karena iki mungkin terakhir banget iki. Dengan gaji 2,8. Wong Jogja iku kudu investasi opo? Balik tadi jawaban pertama. Iya, maksudnya Tergantung kondisinya. investasi fisik atau non fisik ngono wae. Non fisik itu apa? Ilmu Oh, ilmu tuh jadi pondasi ya. apa? Jadi pondasi. Jadi gini, aku tetap punya prinsip adalah kalau kamu menaikin kapabilitasmu, maka tingkatkan atau besarin porsinya. Porsi di mana? Porsi di otak, porsi di ilmu. Kuwi. Harus di situ. Jadi misalkan gini, contoh public speaking adalah is a must gitu. Jadi itu standar utama skill orang semua, apapun profesinya. Lo mau dokter, lo mau kameramen, lo mau videografer, semuanya. Komunikasi itu public speaking itu komunikasi dasar. Kenapa? Karena itu bagaimana cara kita komunikasi. Gitu kan ya. Nah, itu satu. Nggak bisa gimana caranya? Ya lu belajar. Makanya saiki kalau teman-teman datang ke acara open mic, itu isinya bukan orang yang pengen jadi stand up comedian. Pengen ngomong di depan kan? Pengen ngomong di depan, terus kemudian ngelihat respon orang ketika kita melontarkan suatu diksi gitu. Dan yang ikut itu dokter, guru, ternyata tenaga medis yang mereka mayoritas bekerja dengan di hadapan orang. Iya. Gitu. Ya itu contoh kan, misalkan public speaking. Terus yang lain apa? Yang lain mungkin skill-skill yang mendukung profesi atau apa yang kita lakukan sekarang. Betul. Misal contoh videografer, ya berhubungan dengan itulah. Gitu. Atau misalkan bisa lebih yang lain. Oh, videografer tapi aku pengen jadi content creator nih. Gitu. Sekalian misalkan gitu. Nah, berarti carilah ilmu yang berhubungannya sama itu. Gitu. Walaupun kita harus Tingkatin spending skillnya. ke situ ya. Itu investasi, Pak. Itu salah satu investasi. Jadi kalau misalkan aku bilang investasi apa? Ya satu hal ya tadi basic security kita dapat. Ya. Yang kedua kalau emang nggak usah muluk-muluk lah. Misalkan, oh aku pengen ini harus bisa investasi segini biar dapat sekian. Enggak, nanti dulu. Ilmunya apalagi dulu 2,8 itu loh. Nah ya, ilmunya dulu digedein karena ketika kita punya satu skill yang lain, kita pasti akan terlihat beda di antara yang lain. Bener. Dan investasi ilmu tuh investasi nggak pernah rugi. Betul. Iya kan? Nah, warisan terbaik. Jadi waktu itu ada quote, warisan terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak adalah pendidikan. Betul. Itu warisan terbaik. Bukan uang, bukan harta, walaupun itu juga oke kalau dapat gitu, nggak nolak kan gitu ya. Tapi pendidikan. Yes. Karena nggak sedikit juga pewaris yang hartanya lebih cepat habis kalau dia nggak punya pendidikan. Oke, dan di Islam itu jelas. Kita subuh kita doa, Allahumma ini as'aluka pertama apa? Ilman nafi'an, ilmu se. Baru apa? Wariskon toyiban. Karena tanpa ilmu kue ra iso mendapatkan riskon yang toyib, rizki yang toyib. Wa amalan mutakobala, dan amal yang nggak tertolak, amal yang sempurna, amal yang perfect. Piye kita meh beramal nek ra duwe ilmu nih. Maka Islam menghargai ilmu termasuk ilmu finansial dan investasi ini. Gitu. Oke, gitu ya. Matur nuwun sudah membersamai kita. Next konten di kamera nih. Kayaknya banyak yang dipotong nanti. Sensor, Ini nek jadi- potong ora. Sensor. Kayak harusnya dipotong juga deh kayaknya. Satu setengah jam akan jadi setengah jam lah paling. Sisanya clipper. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Jagongan Sonten berikutnya. Jagongan Sonten, Canda tanya bersama.